to certain poor shepherds in fields as they lay. Noel, 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 Noel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them all. Into the earth it gave great light, and so it continued for day and night. Selamat Natal Jemaat Sinai. Mari bangkit berdiri, kita rayakan bersama-sama kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Biarlah kita surga bergema menyambut kelahiran Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermandukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
kelahiran-Mu. Kami percaya Tuhan, kelahiran-Mu membawa sukacita bagi setiap kami. Kelahiran-Mu membawa damai sejahtera bagi setiap kami. Terlebih Tuhan, kelahiran-Mu membawa keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacita surga turun di tempat ini. Biarlah kami boleh bersorak-sorai merayakan kelahiran Raja di atas segala raja. Haleluya, yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita sambut kelahiran Raja kita, Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita memuji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari angkat tanganmu, katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tetap selalu bersyukur karena Allah kita Allah Juru Selamat yang hidup. Amin. Namanya akan dikenal penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima
Bapakku yang setia. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, pujikan lagu ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu kepada kami. Kami mau bersyukur lagi kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami kagum hormat akan Engkau. Kami mau bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau yang mengasihi kami. Kasih kuasa-Mu tak terbatas atas kami. Oh, kami bersyukur lagi kepadamu. Kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena kasih setia-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pesan Natal yang kami dengar hari ini boleh membawa kami semakin dekat, melekat erat dengan Engkau, sehingga membuat kami berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terbukalah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Kiranya kasih karunia rahmat Tuhan limpah atas kita. Amin. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, pada zaman sebelum Yesus dilahirkan, bangsa Israel sedang mengalami masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Mereka ada di bawah penjajahan pemerintahan Romawi dan mereka diperbudak di negeri sendiri. Israel kehilangan arah karena mereka sudah tidak lagi punya pemimpin seperti Musa, seperti Daud yang membuat mereka menjadi bangsa yang jaya. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, mereka sudah tidak lagi mendengar firman Tuhan. Mereka tidak lagi mendengar tuntunan Tuhan lewat para nabi, kira-kira 400 tahun lamanya. Itu sebabnya mereka sudah hidup dalam masa-masa yang betul-betul gelap, kelam, dan tanpa pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang gelap dan tanpa pengharapan inilah Allah mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kabar baik bagi umat Israel, yaitu berita tentang lahirnya Sang Mesias atau Kristus itu yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan berkata, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Mari kita simak kata "aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Itu sebenarnya terjemahan dari kata kerja euangelizo, dari bahasa Yunani yang berasal dari kata evangelion. Lalu kemudian dari situ muncul istilah Injil. Oke, kita akan masuk dengan istilah yang tidak asing buat kita, Injil. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks aslinya kata Injil atau kabar baik itu mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kabar baik. Karena istilah Injil itu disebut kabar baik bukan hanya karena isi beritanya, tetapi tergantung dari siapa sumber yang memberi berita itu, saudara. Jadi istilah Injil itu hanya digunakan untuk menyampaikan kabar baik yang bersumber dari raja yang berkuasa pada waktu itu. Jadi tidak semua kabar baik disebut Injil. Kalau saya memberitahukan kabar baik kepada istri saya, kepada anak saya, itu tidak bisa menggunakan istilah Injil. Karena istilah Injil atau evangelizo itu hanya digunakan oleh raja atau kerajaan yang berkuasa pada waktu itu. Nah, pada zaman Yesus, kata Injil ini hanya boleh dipakai oleh kerajaan Romawi untuk memberitahukan keputusan-keputusan Kaisar Romawi. Jadi kalau Kaisar Romawi memberikan titah, memberikan aturan, memberikan perintah, maka seluruh utusan-utusannya akan pergi ke bangsa-bangsa di bawah penjajahan Romawi untuk memberitahukan kabar baik. Walaupun kabarnya adalah penaikan pajak, kabarnya adalah aturan-aturannya lebih ketat, tapi mereka harus memandang semua keputusan raja itu adalah kabar baik. Nah, istilah kabar baik itulah yang kemudian menggunakan kata evangelizo. Kata kerja evangelizo atau yang kita kenal dengan bahasa umum Injil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 10 ini, penulis Lukas menggunakan kabar baik ini dengan istilah yang sama, yaitu evangelizo atau kita kenal dengan istilah Injil. Kita dapat mengamati bahwa ternyata tidak hanya kerajaan Romawi yang memberitahukan Injil kepada negara-negara di bawah jajahan mereka, tetapi Alkitab sedang memberitahu kepada kita bahwa ternyata ada kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Romawi yang memerintah pada waktu itu. Kerajaan Romawi hanya memerintah sebagian besar dari dunia ini pada waktu itu, tetapi kerajaan yang memberitakan kabar baik itu adalah kerajaan yang memerintah alam semesta, yaitu kerajaan Allah segala langit, Allah yang memerintah alam semesta. Itu sebabnya kabar baik itu tidak disampaikan oleh orang-orang tertentu, tetapi disampaikan oleh malaikat Tuhan yang dikawal oleh sejumlah besar bala tentara surga.
Ini sebuah berita yang sangat mencengangkan bagi para gembala. Karena kabar baik ini tidak hanya disampaikan oleh orang-orang tertentu yang hebat-hebat mungkin, tetapi disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan dan diikuti dengan sejumlah besar bala tentara surga. Apa pesan pentingnya buat kita hari ini? Pesan pentingnya sederhana. Di tengah-tengah gelapnya kondisi Israel pada waktu itu, ketika mereka sudah kehilangan arah, tidak punya pemimpin, sekian lama mereka enggak mendengar firman Tuhan, dan hidup mereka begitu gelap. Tetapi Allah yang empunya langit dan bumi itu menyampaikan kabar baik kepada umatnya. Pesan penting yang utama yang perlu kita dengar hari ini adalah bahwa apapun kondisi yang kita alami, segelap apapun, Allah tetap memerintah. Allah tetap duduk di atas tahtanya. Dia tetap berdaulat dan pegang kendali atas alam semesta. Saat umat Israel sedang mengalami masa-masa sulit karena hidup di bawah penjajahan Romawi, Allah menyampaikan kabar baik, yaitu lahirnya Sang Mesias, Kristus Tuhan itu, yang akan menjadi penyelamat bagi umatnya. Nah Bapak Ibu saudara, ternyata kalau kita membaca, ini tidak hanya berita untuk orang Israel pada waktu itu, tetapi malaikat Tuhan berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu berarti untuk saudara dan saya juga. Saat ini umat manusia ada dalam penderitaan karena dosa. Dan Allah telah mengumumkan kabar baik yang mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh alam semesta. Yaitu apa? Juru selamat dunia telah lahir. Bahwa terang Tuhan telah datang untuk menghalau seluruh kegelapan. Allah mau memberitahu kepada kita bahwa Dia tetap Allah yang masih dan tetap akan pegang kendali dalam alam semesta ini. Kerajaan Allah tetap memerintah atas alam semesta. Hari-hari ini kita bisa saja melihat ketidakteraturan sepertinya. Bencana alam di mana-mana, pandemi berkepanjangan, kondisi ketidakadilan yang begitu rupa yang kita lihat di depan mata kita. Kita mungkin berpikir di mana Allah? Tapi hari ini kita membaca sebuah kisah, berita bahwa Allah masih duduk di atas tahtanya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Allah telah punya rencana dan rencananya pasti digenapi sebab hanya Dia yang berdaulat atas alam semesta. Nah, bagaimana Sang Juru Selamat itu menunjukkan kedaulatan Allah yang luar biasa? Mari kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wow, juru selamat yang mereka bayangkan adalah superhero yang begitu luar biasa yang akan membebaskan Israel dari penjajahan. Tapi faktanya itu bukan seperti Superman yang datang dari planet lain yang punya kuasa luar biasa. Sang juru selamat itu justru menjadi sama dengan kita. Menjadi seorang bayi dibungkus dengan kain lampin. Bahkan dalam kesederhanaan yang sedemikian rupa, Yesus Sang Juru Selamat dunia itu hadir sebagai manusia yang berproses seperti kita manusia pada umumnya. Dari bayi bertumbuh menjadi dewasa. Untuk apa? Ada begitu banyak alasan. Alasan utamanya jelas. Yesus Allah yang empunya langit dan bumi, yang menciptakan bintang-bintang itu, mengosongkan dirinya menjadi manusia yang tidak berdaya dari bayi. Supaya Dia betul-betul sama seperti kita dan dapat menanggung dosa kita. Itu pesan utamanya. Tetapi hari ini ada pesan lain yang bisa kita tangkap. Kenapa Yesus Sang Juru Selamat itu datang dalam rupa seorang bayi dan bertumbuh seperti saudara dan saya dalam kesederhanaan umat manusia? Salah satu alasan yang lain adalah untuk memberikan teladan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bagaimana kita belajar percaya penuh pada kedaulatan Allah yang empunya langit dan bumi itu. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sebagai bayi yang tidak berdaya, tinggal dalam keluarga sederhana,
tidak punya koneksi yang hebat, tidak punya sumber dana yang kuat. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia seperti saudara dan saya, dari bayi, jelas bayi berarti butuh pertolongan orang-orang lain, bertumbuh pelan-pelan dalam lingkungan yang sangat sederhana, dalam segala keterbatasan. Tapi ketika Yesus memilih untuk taat kepada Bapaknya, pemeliharaan Bapa itu tidak pernah berhenti dalam hidup Yesus. Selama di dunia, Yesus mengalami masa-masa sulit dan penuh penderitaan. Bahkan ketika akanlah dilahirkan ke dunia, mengalami begitu banyak penolakan. Tidak ada penginapan yang membuka diri untuk Maria dan Yusuf. Sampai-sampai Yesus harus lahir di kandang domba. Di masa kanak-kanak Yesus hidup dalam pelarian dan pengungsian di tanah Mesir. Karena diancam untuk dibunuh oleh Raja Herodes. Di masa mudanya Yesus harus bekerja keras seperti kita semua. Dia dikenal sebagai tukang kayu menggantikan Yusuf ayahnya untuk menafkahi ibu dan adik-adiknya. Saat Yesus masuk dalam pelayanan, ada banyak orang yang kagum kepada Yesus, tetapi juga tidak sedikit yang menentang ajaran Yesus. Yesus dikecam menghadapi tantangan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Dia difitnah membawa ajaran sesat sehingga diancam untuk dihabisi nyawanya. Kita tahu kisah Yesus berikutnya. Yesus ditolak oleh keluarganya sendiri karena dianggap orang gila. Karena ngaku-ngaku sebagai Mesias, ngaku-ngaku sebagai anak Allah. Yesus bahkan akhirnya harus mengalami ketidakadilan yang menyebabkan Yesus dihukum di kayu salib dengan dikhianati dan ditinggalkan oleh para muridnya. Kalau kita pernah mengalami ketidakadilan, kalau kita pernah mengalami hidup yang sepertinya di luar kendali kita nggak bisa apa-apa, nggak punya koneksi, nggak punya sumber dana daya yang kuat, sehingga hidup kita sepertinya tertindas, kita ditelan oleh gelapnya dunia ini. Yesus pernah mengalaminya. Bahkan Yesus pada akhirnya harus mati menanggung kondisi yang sebenarnya tidak adil menurut kata orang. Tetapi apa yang kita lihat, bagaimana Yesus berespon. Yesus selalu mengungkapkan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sesulit apapun, Yesus tetap percaya penuh kepada kendali Bapanya. Yesus tetap percaya bahwa semua yang terjadi itu untuk menggenapi maksud dan tujuan Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus harus menghadapi kayu salib itu, Yesus bisa saja lari, Yesus bisa saja menurunkan kuasanya. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus bisa meminta berlaksa-laksa malaikat untuk menolong dia. Tetapi Yesus lebih memilih bukan menurut egoku, bukan menurut kehendakku, bukan menurut keinginanku, tetapi kehendakmu ya Bapa. Kehendak Bapa kadang-kadang tidak mudah. Rancangan Tuhan kadang-kadang sulit buat kita. Karena itu berarti kita harus menyangkal daging kita, mematikan ego kita. Kita hidup dalam kesendirian karena jalan yang kita harus jalan yang sempit, bukan jalan yang diikuti oleh sebagian banyak orang. Tapi kita tahu pada akhirnya saat Yesus tetap percaya dan taat penuh kepada Bapa, Yesus dibangkitkan dari kematian. Yesus menang atas maut. Yesus dimuliakan baik di sorga maupun di bumi. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Allah minta dari kita. Belajar dari teladan hidup Yesus. Apapun kondisi kita, mari belajar percaya penuh kepada kedaulatan Allah atas alam semesta dan hidup kita. Ingat, Gusti mboten sari. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur dan Dia tidak pernah terlambat
menolong kita. Seandainya Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak menyenangkan, menurut kita begitu buruk, menurut kata orang kita sedang mengalami begitu banyak kutukan. Asal kita tahu bahwa kita berjalan dalam rancangan Allah, percayalah terang Tuhan pasti akan terbit. Satu waktu kita akan muncul sebagai pemenang dan kemuliaan Tuhan akan ada dalam hidup kita. Mari kita percaya bahwa Allah kita itu sungguh baik. Dia pegang kendali atas hidup kita. Mari kita belajar percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Tapi kita dapat bersukacita senantiasa karena Allah pegang kendali atas hidup kita. Ada banyak hal yang menurut kita menyenangkan telah diambil mungkin. Orang-orang yang kita kasihi, harta benda yang kita miliki, jabatan, pangkat, bisnis kita mungkin saja bisa saja diambil dari hidup kita. Karena apa yang tidak berubah di dunia ini? Kadang senang, kadang susah, kadang di atas, kadang-kadang kita terhempas di bawah. Tapi yang penting kita tahu bahwa kita enggak jalan sendirian. Ada Tuhan yang pegang kendali. Nah, hari ini bagaimana kita membangun keyakinan bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Bahwa apa yang terjadi itu selalu dimaksudkan untuk kebaikan kita. Mari kita belajar dari para gembala ini. Yang pertama adalah jangan takut. Tetap pegang firman Tuhan. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu mematikan iman kita. Ketakutan itu membuat kita sebenarnya takut itu adalah bukti bahwa kita enggak sungguh-sungguh percaya pada otoritas dan kedaulatan Tuhan atas kita. Iblis terus mengintimidasi kita dengan begitu banyak ketakutan. Ada banyak bencana alam, ada pandemi yang berkepanjangan. Seolah-olah kita berkata bahwa Tuhan tidak pegang kendali atas hidup kita. Dan iblis mendorong cara-cara instan dalam hidup kita. Kita harus akui dalam kehidupan kita enggak seluruhnya kita mengalami keadilan. Ada waktunya ketika kita tetap hidup dalam kebenaran, hidup jujur, hidup lurus dalam integritas yang kuat. Kita disalah mengerti oleh orang lain. Kita mungkin disingkirkan dalam posisi kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Bagian kita bukan membalas karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Bagian kita adalah belajar, percaya, dan berserah pada kehendaki Tuhan. Ada waktunya di mana Yesus oleh tuntunan roh harus dibawa ke padang gurun. 40 hari Yesus tidak makan dan minum. Kondisinya begitu lapar. Dan sepertinya tidak ada pertolongan di padang gurun itu. Dan iblis datang menawarkan sesuatu yang sangat instan. Kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Sesuatu yang sangat sederhana dan Yesus mampu melakukannya. Yesus bisa memilih mengambil batu dan berkata, jadilah roti, dan Yesus makan. Tapi Yesus memilih manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus hanya mau bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Iblis biasanya mengintimidasi kita dengan begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran. Wah, lawan bisnismu, kompetitormu sekarang ini koneksinya banyak, dia sudah mulai suap kanan, suap kiri, kamu gak bisa apa-apa. Kalau kamu jujur, acur hari-hari ini. Kalau jalanmu lurus-lurus saja, kamu gak akan dapat proyek baru. Kalau kamu lurus-lurus saja, kamu disingkirin teman-teman, kamu akan dibuang. Itu kata iblis, dan iblis mulai menawarkan cara-cara yang instan. Udah, cincai aja, kompromi saja. Tapi ingat, jangan takut. Kekhawatiran dan ketakutan itu akan mendorong kita untuk melakukan cara-cara instan. Cara-cara yang kadang-kadang keluar dari firman Tuhan. Tapi hari ini belajar pegang teguh firman Tuhan. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara melawan ketakutan? Firman Tuhan tadi berkata apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jangan takut,
Sebab ada firman Tuhan. Aku memberitakan Injil kepadamu, berita baik itu. Firman Tuhan membuat kita punya sudut pandang yang berbeda dari setiap situasi yang kita alami. Saudara bayangkan kondisi para gembala waktu itu. Malam-malam mereka harus menjaga domba, dan itu bukan domba mereka. Mereka itu gembala-gembala upahan. Para penafsir Alkitab mengatakan mereka gembala-gembala upahan. Mereka kerja sepanjang malam dalam situasi yang hanya untuk sekedar mendapatkan upah. Ini menggambarkan kehidupan umat manusia di bawah kutuk dosa. Gelap, harus hidup dalam penjajahan dan penderitaan. Tapi saat para gembala itu menerima kabar baik, mata rohani mereka terbuka. Mereka melihat situasi yang berbeda. Situasi yang mereka alami adalah ketakutan, takut kalau domba mereka nanti dimakan binatang buas, takut kalau dombanya nanti dicuri orang, hidup dalam ketakutan. Tapi ketika malaikat Tuhan itu datang, mata rohani mereka melihat, dan yang mereka lihat adalah para malaikat bersukacita, para malaikat memuji Tuhan. Mereka mulai lihat bahwa Allah tetap pegang kendali, Allah tetap bertahta di atas tahtanya. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melihat para malaikat bersukacita dan memuliakan Tuhan, hati mereka berubah. Mereka mulai melihat bahwa semua ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Mari kita lihat, setelah mata rohani mereka terbuka, situasi yang mereka alami tetap sama. Mereka juga tetap menjadi gembala upahan. Mereka tetap menjaga ternak, tetapi tidak lagi dengan kondisi ketakutan. Mereka bersukacita. Bapak Ibu Saudara, apapun situasi yang kita hadapi, mungkin sepertinya di luar kendali kita, tapi ingat Tuhan pegang kendali. Bagian kita belajar tetap pegang teguh firman Tuhan, agar mata rohani kita bisa melihat kehendak Allah, rancangan Allah dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah ambil keputusan di luar firman Tuhan. Kadang-kadang iblis menawarkan cara-cara instan, cara-cara praktis. Kalau suamimu begini, sudah kamu lakukan yang begini saja. Tapi mari belajar sebelum kita ngambil keputusan-keputusan yang seolah-olah cepat, tapi akan kita sesali di kemudian hari. Sadari, Tuhan, Engkau pegang kendali atas hidupku. Apa arahanmu lewat firmanmu? Tuntun aku lewat rohmu yang kudus. Manakala iblis menawarkan cara-cara yang cepat, instan menurut kita, tapi ujungnya sedang menuju maut, mari tetap pegang teguh firman Tuhan. Walaupun jalannya sempit dan penuh penderitaan, tapi ujungnya pasti penuh kemuliaan dan kemenangan. Hal yang berikutnya adalah mari datang, sembah dan muliakan Tuhan. Lukas 2 ayat 16 dan ayat yang ke-20, para gembala itu berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala bersegera datang kepada Yesus. Ayat 16 mengatakan mereka cepat-cepat berangkat. Mereka ingin segera mengenal Yesus Sang Juru Selamat itu. Saya melihat sejak mereka mendengar kabar baik itu, mereka mengubah prioritas. Hari itu mereka menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Awalnya prioritas mereka adalah domba-domba. Mereka gembala upahan. Kalau mereka nggak menjaga domba dengan baik, mereka bisa nggak digaji, nggak mendapat upah. Kalau ada domba yang mati atau dimakan binatang buas, mereka harus mengganti. Prioritas mereka adalah menjaga domba yang begitu banyak. Tapi ketika mereka mendengar kabar baik, prioritas mereka berubah. Prioritas mereka adalah Yesus. Itu sebabnya mereka cepat-cepat mencari Yesus. Kalau digambarkan mereka berangkat bersama dengan dombanya. Tidak semudah itu, Ferguson. Domba yang dipelihara itu bukan 2-3 ekor, Bapak Ibu Saudara.
Kalau bicara para gembala itu berarti bisa ratusan domba. Dan itu nggak mungkin ratusan domba dibawa. Mereka nggak berkata, yuk kita masukin dulu ke kandang. Yuk kita, enggak, mereka berkata, yuk cepat kita mesti ketemu juru selamat. Wow, mereka nggak pusing lagi mau dimakan serigala, sudah nanti kita patungan, urunan, kita mau kerja seumur hidup, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting kita cari Yesus dulu. Awalnya prioritas mereka domba-domba. Tapi setelah mereka mendengar kabar baik, Yesus yang menjadi prioritas hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, siapa prioritas utama kita? Siapa yang kita datangi? Ada banyak orang yang menjadikan keluarga prioritas hidupnya. Suaminya segala-galanya. Sehingga ketika suaminya geser, hatinya juga geser, frustrasi. Siapa yang menjadi prioritas? Ada yang prioritas hidupnya anak, serba anak. Wah, Pak Pendeta nggak bisa ke gereja lagi, anakku, waduh. Gara-gara anak. Semua fokus ke anak, semua uang kita, waktu kita, tenaga kita untuk anak. Lama-lama anak kita jadi dewa. Dan ketika anak kita kemudian tidak seperti yang kita harapkan, kita menjadi stres. Cilik tak gede kayak gede melayu di jebuk wong. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang menjadi prioritas utama? Bisnis kita, pekerjaan kita. Dulu belum punya pekerjaan, nangis-nangis doa minta pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, pekerjaan jadi segala-galanya. Waduh, nggak bisa lagi ke gereja, nggak bisa lagi doa. Pak, sekarang baca Alkitab aja nggak sempet, Pak. Oh, repot ngitung bati, Pak. Siapa yang menjadi prioritas kita hari-hari ini? Bisnis kita kah? Studi kita kah? Jabatan kita kah? Pelayanan kita kah? Nanti kalau itu digoncang, baru kita melihat kondisi kita. Firman Tuhan berkata semua akan digoncang. Sehingga hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan yang tidak tergoncangkan. Siapa yang menjadi andalan kita, prioritas kita? Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau kita sibuk nyari yang lain-lain, nyari bonusnya, kita lupa sama sumbernya. Hari ini mari belajar seperti para gembala yang betul-betul cari Tuhan. Gak tahu bagaimana nanti domba-domba, yang penting kita dapat kabar baik, kita mau ketemu sama Yesus. Terlepas itu pulang dombaku dimakan serigala banyak-banyak, ya wes nanti kita piye gak tahu. Tapi yang penting adalah mari belajar menjadikan Yesus prioritas hidup kita. Saya tidak berkata bahwa pekerjaan Tuhan lebih dari keluarga, bukan. Tuhan. Ada waktunya kita memang harus melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan itu nomor satu. Melayani Tuhan itu bicara tentang sikap hati, orientasi hati, pikiran kita apakah betul-betul menjadikan Dia yang utama. Karena ada banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan, pelayanan karena ujung-ujungnya juga untuk diri sendiri juga. Hari ini mari luruskan hati kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh mencari Tuhan? Atau jangan-jangan kita cari Tuhan juga karena kita pengen hidup nyaman. Itu mah bonus. Mari belajar untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Para gembala itu ketika datang ketemu Yesus, orang lain tidak ada yang datang. Karena itu hanyalah seorang bayi yang lahir di kandang. Siapa yang mau tilik bayi di situ? Kalau anak Herodes lahir di kerajaan, mungkin banyak yang datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Tetapi hari itu Yesus dilahirkan di sebuah kandang sunyi. Tidak ada para penari yang memuji Tuhan, tetapi malaikat di sorga memuji Tuhan. Biasanya kalau orang-orang Yahudi, apalagi itu kalangan atas dilahirkan, ada banyak para penari yang kumpul membawa persembahan, membawa pujian. Hari itu sunyi, tapi hanya bintang-bintang yang menerangi bayi Yesus. Tetapi di alam roh, malaikat di sorga bersukacita. Itu yang dilihat para gembala. Itu sebabnya apa yang dilakukan para gembala, mereka memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, menyembah dan memuliakan Allah itu sebenarnya secara prinsip adalah kita belajar percaya dan terbuka
atas setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mulai bersyukur, ketika kita mulai memuji Tuhan, ketika kita mulai menyembah Tuhan, kita sebenarnya sedang berkata, Tuhan, aku percaya bahwa caramu itu yang terbaik, waktumu itu yang terbaik. Kadang-kadang apa yang kita minta mendapat jawaban tidak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, semua selalu ada maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mendengar kisah tentang 3 pohon di hutan yang tumbuh bersama dari kecil. Mereka masing-masing punya mimpi. Pohon yang pertama berkata, kalau aku besar nanti, aku dipakai oleh manusia, aku pengen menjadi kayu, menjadi tempat perhiasan. Di mana ketika aku menjadi sebuah kotak perhiasan, ada banyak emas, berlian, permata yang ada di situ. Orang-orang mengagumi. Aku pengen menjadi tempat yang mulia. Beda lagi dengan pohon yang kedua, dia berkata, kalau aku tumbuh besar nanti dan aku dipakai manusia, aku pengen menjadi kapal yang besar sehingga raja-raja naik di kapal itu, para saudagar hebat naik di situ. Aku akan menjelajah samudra, aku akan menjadi kapal yang hebat. Pohon yang ketiga punya mimpi yang berbeda. Aku pengen jadi pohon yang paling tinggi di antara pohon-pohon di hutan ini. Sehingga orang lain melihat sungguh pohon ini begitu dekat dengan Tuhan. Begitu dekat dengan sorga. Dalam perjalanan waktu 3 pohon ini bertumbuh besar. Satu-satu mulai dipotong. Pohon yang pertama dipotong. Dia berharap dia menjadi perkakas, menjadi peti untuk tempat harta karun. Tetapi dia ternyata hanya menjadi sebuah tempat untuk tempat makan binatang. Bukan permata, bukan emas yang ditaruh di dalamnya. Hanya jerami untuk domba, kambing, dan sapi, lembu makan di situ. Dia begitu kecewa, mimpinya tidak menjadi kenyataan. Tapi beberapa waktu kemudian, ada seorang bayi yang diletakkan di situ. Kayu ini menyadari bahwa ini adalah harta yang lebih mulia dari emas, perak, maupun perhiasan lainnya. Dia bersyukur, untung aku menjadi tempat makanan ternak, karena disitulah bayi sang juru selamat ada di pangkuanku. Pohon yang kedua dipotong. Dia berharap menjadi kapal pesiar yang besar, kapal saudagar, di mana para raja-raja melalang buana menaiki kapal itu. Tetapi ternyata hanya dibuat menjadi sebuah perahu yang kecil. Nelayan biasa yang naik di situ mencari ikan yang begitu tidak menarik. Sampai satu waktu ada seorang pria yang begitu berkarisma naik perahu kecil itu. Dan ketika perahu itu menghadapi badai yang begitu besar, gelombang yang tinggi, pria itu berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan tiba-tiba angin itu reda, gelombang itu berhenti. Sadarlah dia bahwa yang naik bukan sekedar raja, tapi raja segala raja yang empunya alam semesta. Beda lagi cerita dengan pohon yang ketiga. Dia belum sempat setinggi pohon-pohon yang lain. Dia belum sempat melampaui pohon-pohon yang lain. Dia sudah ditebang. Dia dipotong dan dimasukkan ke gudang yang gelap. Tidak menjadi apa-apa. Dia bermimpi menjadi pohon yang paling tinggi. Tapi belum sempat tinggi, bahkan belum melampaui pohon-pohon yang lain. Dia sudah ditebang dan tidak digunakan. Hanya disimpan di gudang yang gelap. Tapi satu waktu, balok kayu itu diambil dan dipikul oleh seseorang yang pergi menuju Bukit Tengkorak. Dia menjadi kayu salib bagi sang juru selamat. Pohon yang ketiga menyadari dia enggak hanya mencapai mengenal Tuhan, bahkan aku bisa melekat di punggung Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang apa yang kita inginkan
tidak terjadi. Kadang-kadang apa yang kita alami di luar harapan kita. Kita ingin keluarga kita baik-baik saja, justru badai yang datang. Kita ingin bisnis kita berkembang baik, karir kita naik, tapi justru mengalami masa-masa sulit. Tapi percayalah, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu selalu ada maksud terbaik untuk kita. Karena Allah kita baik. Semua peristiwa yang Tuhan izinkan selalu ada maksud terbaik buat saudara dan saya. Bagian kita, mari seperti para gembala. Jangan takut, tetap pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Jangan keluar dari rambu-rambu firman Tuhan. Yang kedua, datang. Jadikan Yesus prioritas hidup kita. Jadikan Yesus yang terutama. Dan mari belajar memuji dan menyembah Dia. Belajar terbuka. Apapun kondisiku, aku percaya waktumu selalu yang terbaik, caramu selalu yang paling tepat. Bahkan saat-saat aku belum bisa melihat kebaikan Tuhan, aku percaya satu waktu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemenangan dan kemuliaan akan tersedia bagi orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bolehkah kita teduhkan hati kita? Segelap apapun hidup kita, percayalah Allah pegang kendali. Dia berdaulat atas hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau putranya yang tunggal saja diberikan kepada kita, apalagi yang lainnya. Sebab itu mari belajar seperti para gembala, datang menyembah Tuhan. Kalau hari ini ada begitu banyak pertanyaan di hati kita, Tuhan, mengapa dunia tidak adil? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa begini? Seandainya begitu. Mari teduhkan hati kita dan berkata, Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Engkau yang pegang kendali atas kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Tuhan, kenapa aku sakit-sakitan dan gak sembuh-sembuh? Mari sembah dan puji Dia.
Tuhan, Kau pegang kendali. Engkau pegang kendali. Engkau pegang kendali. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kelahiran bayi Yesus itu. Di tengah-tengah gelapnya malam, tidak banyak orang yang tahu. Hanya orang-orang yang berkenan dan haus akan Tuhan, yang dibukakan mata rohaninya untuk mendengar kabar baik, untuk melihat rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Mari belajar seperti para gembala itu. Di malam hari mereka datang kepada Tuhan untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud. Bapak Ibu boleh menggunakan fosfor yang dipakai, atau bisa menyalakan flash dari HP kita masing-masing. Mari nyanyikan lagu ini. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus. Tuhanku anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud.
datang kepadamu Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur karena Engkau lahir menjadi sama dengan kami untuk menanggung setiap dosa-dosa kami dan bangkit untuk mengalahkan maut. Kami juga bersyukur buat kehadiran-Mu yang memberi teladan kepada kami. Bagaimana kami bergantung penuh kepada Bapa, percaya penuh kepada kedaulatan dan kendali Tuhan. Ajar kami untuk tidak takut, namun tetap percaya kepada firman-Mu, tetap memegang teguh janji-Mu, tetap berjalan menurut rancangan dan kehendak-Mu, sesulit apapun. Dan biarlah kami betul-betul menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau. Biar hati dan pikiran kami terbuka dengan cara-cara Tuhan memberkati dan melawat kami. Kami mau memberitakan kabar sukacita ini kepada lebih banyak orang lagi Tuhan. Biar mereka boleh mendengar juga kabar baik dari tempat yang maha tinggi. Kabar baik yang datangnya dari kerajaan Allah itu. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami semakin hari semakin mengabdi dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah Natal pagi hari ini. Di akhir ibadah kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh ibadah Natal di kota kami, di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan memerintah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.